suster yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Tuhan Yesus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman Tuhan pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba, Sarjana Teologia. Jemaat, marilah kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun berhikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita terambil dari Yoel pasal 1 ayatnya yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan, langit, gunung pun diatur olehnya.
Jemaat Silakan dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagianku abadi melebihi segalanya, digembala kehidupan kau tetap menuntunku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu, digembala kehidupan kau tetap menuntunku. Kerinduanku dan doa bukan untuk yang fana, walau susah dan derita, asal kau besertaku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu, walau susah dan derita, ku dekat kepadamu. Jemaat, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk minta pimpinan Roh Kudus. Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur hari ini menjadi bahagian kami untuk datang memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sabda-Mu. Mari terangi hati dan pikiran kami Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Buatlah kami mengerti dan memahaminya, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah lewat firman-Mu yang kami baca di saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel pasal 1, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-12, yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua,
Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju penyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca kitab Yoel pasal yang pertama ini, kita pasti teringat bencana-bencana yang pernah kita lewati, seperti bencana gempa dan tsunami di Aceh di tahun 2004. Ada sekitar 132.000 jiwa yang meninggal. Ada 37.000 jiwa yang hilang, dan pada tahun 2018 terjadi gempa bumi di Lombok. Ada sekitar 555 orang yang meninggal. Kemudian disusul di tahun yang sama tsunami di Palu dan Donggala yang menewaskan 1.407 orang. Gempa bumi mencapai 5.100 kali mengguncang Maluku sepanjang tahun 2019 yang lalu. Dan sekarang kita sedang menghadapi wabah virus yang ganas sejak Februari 2020. Data terakhir tanggal 18 Mei 2020 ada 4.800.000 sekian juta yang terinfeksi. 4.800.000 yang terinfeksi. Dan ada sekitar 316.925 yang meninggal. Ada 213 negara yang terpapar oleh virus corona yang dimulai dari Wuhan. Dari 100 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-33 dengan jumlah kasus 17.514
dan yang meninggal 1089 orang. Dan terbanyak adalah dari seluruh dunia. Amerika Serikat mencapai 85.000 jiwa yang meninggal, disusul Inggris, Italia, Prancis, dan Spanyol. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan kebetulan di masa sulit seperti sekarang ini firman Tuhan dari kitab Yoel menyapa kita. Mari kita belajar mengerti apa maksud Tuhan melalui perikop hari ini. Kitab Yoel ditulis sekitar tahun 835 sampai 830 sebelum Masehi. Yoel berarti Tuhan adalah Allah. Yoel bin Petuel adalah seorang nabi di Yehuda dan di Yerusalem. Saudara, peristiwa langsung yang mengakibatkan penulisan kitab ini ialah serbuan belalang dan musim kering yang hebat. Perpaduan yang menghancurkan hampir setiap lapisan masyarakat Yehuda. Wabah belalang melahap segala sesuatu yang hijau. Sering terjadi di wilayah itu pada zaman dahulu dan juga sampai sekarang. Saudara-saudaraku, Yoel berkhotbah dan menulis karena dua bencana alam yang baru terjadi, serta kemungkinan adanya serbuan pasukan asing ke Yehuda tidak lama lagi. Tujuan dari penulisan kitab ini ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengumpulkan umat di hadapan Tuhan dalam satu perkumpulan raya yang kudus. Itu bisa dibaca di ayat yang ke-14. Yang kedua, untuk menasehati mereka agar bertobat dan dengan rendah hati kembali kepada Tuhan Allah dengan berpuasa, menangis, berkabung, dan bersafaat memohon kemurahan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, tujuan dari penulisan kitab Yoel ini yaitu untuk mencatat firman nubuatan Allah kepada umatnya pada saat mereka sungguh-sungguh bertobat. Saudara, perikop ini menggambarkan kehancuran Yehuda ketika pasukan belalang yang besar melahap daun-daunan dari kebun anggur, pohon, dan ladang mereka. Dengan demikian mendatangkan kesengsaraan yang besar atas umat itu. Dan di tengah malapetaka itu Nabi Yoel meminta para pemimpin rohani Yehuda untuk menyerukan pertobatan nasional. Saudara-saudara, ada ciri-ciri khusus dari bacaan kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa kitab Yoel ini berisi nubuatan perjanjian lama yang paling terkemuka tentang pencurahan Roh Kudus atas seluruh umat manusia pada hari Pentakosta. Yang kedua, kitab ini juga mencatat banyak malapetaka nasional, bencana belalang, kekeringan, kelaparan, kebakaran, serbuan pasukan asing, dan bencana-bencana di langit sebagai hukuman Allah atas kemerosotan rohani dan moral. Ciri yang ketiga dari kitab ini yaitu menekankan bahwa Allah kadang-kadang bekerja secara berdaulat di dalam sejarah melalui bencana-bencana alam dan serbuan pasukan supaya mendatangkan pertobatan, kebangunan rohani, dan penebusan. Ciri yang keempat dari kitab ini yaitu memperagakan seorang pengkhotbah yang punya hubungan dekat dengan Allah, sehingga dapat memanggil umat Allah secara meyakinkan untuk bertobat sebagai bangsa pada masa krisis dalam sejarah mereka dan menghasilkan hal-hal positif melalui pertobatan ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yoel pasal 1 ayat 4 berbicara 4 macam belalang, yaitu belalang dalam bentuk yang sangat kecil seperti ulat, kemudian makin membesar. Belalang yang pertama biasa disebut gazam. Gazam adalah belalang yang berbentuk ulat sangat kecil yang memakan daun. Belalang yang memakan daun ini berbicara tentang kita yang tidak lagi memiliki roh di dalam doa dan
kita seringkali berdoa hanya formalitas. Tidak lagi memiliki keinginan untuk membaca firman Tuhan. Apa yang terjadi kalau hal-hal seperti itu kita diamkan? Belalang yang tadinya kecil, ini mulai membesar menjadi belalang anak yang disebut arbe. Kalau belalang pertama disebut gasam, belalang yang kedua disebut arbe. Arbe ini memakan buah. Buah tidak lain berbicara mengenai kasih. Kasih kepada Tuhan sudah mulai hilang. Artinya belalang arbe sudah mulai menggerogoti kasih kita kepada Tuhan. Dan kalau ini didiamkan, belalang semakin besar dan akan berubah lagi namanya yelek. Jenis belalang yang ketiga memakan batang pohon. Saudaraku, batang pohon ini berbicara mengenai kehilangan gairah untuk beribadah. Kehilangan gairah untuk bersekutu dalam mesbah keluarga. Saudara, jangan tinggalkan mesbah keluarga. Banyak jemaat yang pergi ke gereja hanya karena sebuah rutinitas. Atau juga jemaat yang katakanlah malas untuk bergereja. Ada yang kalau mau ke gereja harus didorong, dipaksa, dan lain sebagainya. Tidak ada kerinduan bersama untuk berkumpul dengan orang-orang kudusnya. Bersekutu dengan Tuhan menjadi hal yang amat sulit. Saudaraku, saya bersyukur masih banyak orang yang menanggapi semuanya ini karena kasih kita kepada Tuhan tidak luntur, malah semakin bergairah. Saudara-saudaraku, setelah wabah corona ini berlalu, kira-kira ada dua alternatif yang akan terjadi dalam kehidupan berjemaat. Yang pertama, bisa saja banyak jemaat yang semakin rindu untuk datang beribadah. Karena menyadari bahwa ada saat di mana kita tidak bisa bersekutu. Kita sudah alami itu hampir 2 bulan bahkan lebih. Selama bencana ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Mungkin setelah wabah ini akan semakin banyak orang yang rindu mencari Tuhan. Karena ketika ada bencana, ada wabah, ada perang, ada intimidasi, kita juga mungkin tidak bisa beribadah. Alternatif yang kedua, setelah wabah ini usai, ada mungkin jemaat yang semakin malas bergereja. Atau keterusan malas karena kelamaan tidak beraktivitas di gereja atau dalam persekutuan. Pertanyaannya bagi kita termasuk jemaat yang rindu dan sadar atau yang terus mengikuti keinginan daging, yaitu kemalasan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita juga kembali diingatkan ada jenis belalang yang lain yang disebut kasil. Adalah belalang yang sudah makin besar. Kasil adalah belalang yang memakan akar pohon. Saudara, akar berbicara tentang iman percaya kita. Pada waktu iman percaya sudah digerogoti, maka habislah kekristenan kita. Anugerah keselamatan itu menjadi sia-sia karena iman percaya kita sudah dimakan habis oleh iblis. Akhirnya kalau saudara dan saya baca ayat-ayat selanjutnya, akan mengalami bukit yang tandus, mengalami kehancuran, dan semua pasti tidak ada yang ingin hancur. Kita semua ingin dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku, keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, kekacauan, panen yang gagal, ternak yang tidak menghasilkan, bahkan mati, seringkali menimbulkan anggapan bahwa Tuhan sudah tidak ada. Tuhan sudah meninggalkan kita. Itulah gambaran Yoel tentang sikap bangsa Israel
menanggapi keadaan pada waktu itu. Keadaan seperti itu dianggap gelap dan tidak ada pengharapan. Dan dalam keadaan seperti itu muncul pertanyaan, manusia akan mengandalkan siapa? Diri sendiri atau mencari pertolongan yang lain? Benarkah Tuhan meninggalkan kita? Benarkah Tuhan tak lagi mau berpaling dan berbelas kasihan kepada kita? Nabi Yoel mengajak umat melihat dengan mata iman, bukan mata jasmani, bahwa Tuhan ada dan tetap ada bersama kita. Saudara, kita bersyukur Yoel tidak hanya bicara tentang wabah. Yoel tidak hanya bicara tentang hukuman, tetapi juga bicara tentang pemulihan. Untuk dipulihkan ada syarat. Sederhana saja, kita baca tadi di ayatnya yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Saudara, ajakan untuk duduk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun pada Tuhan karena pertobatan adalah dasar dari pemulihan. Kalau mau dipulihkan, dimulai sebagai orang percaya, yaitu bertobat di hadapan Tuhan. Waktu kita bertobat, apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang habis dimakan belalang itu akan Tuhan kembalikan. Bukan hanya 1 kali lipat, tetapi berlimpah-limpah akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nubuat Nabi Yoel di dalam pasal 1 harus dibaca dari pusatnya, yaitu ayat 15. Malapetaka di dalam bentuk tulah belalang dan kekeringan merupakan bencana yang sangat dahsyat yang menimpa negeri tersebut. Peristiwa yang mengganggu ekonomi bahkan keseluruhan hidup pada waktu itu. Yoel mengatakan dengan keras bahwa dari Tuhan akan datang dan diperlukan pertobatan. Yoel mengejutkan umat Tuhan, tetapi pada saat yang sama umat Tuhan ini diajaknya supaya mereka sadar dan berhimpun dalam rumah Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, agar nyata kesungguhan kepercayaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari bacaan firman Tuhan pada hari ini, Yoel mau menyatakan kepada kita atau memberitahukan bahwa manusia, apapun kesalahannya, artinya apabila Allah memberikan satu peringatan, maka reaksi kita satu-satunya adalah pertobatan. Yang kedua, pertobatan dan pengampunan. Keduanya saling berhubungan erat dalam Alkitab. Jika kita bertobat, kita akan diampuni. Jika kita tidak mau bertobat, kita tidak akan diampuni. Dan yang ketiga, Yoel berkhotbah kepada suatu bangsa, yaitu umat pilihan Allah. Bencana alam merupakan petunjuk akan adanya kerusakan rohani. Hal ini merupakan satu pelajaran penting bagi umat pilihan Allah pada saat ini, yaitu gereja, termasuk saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita menderita kelaparan rohani? Apakah kita merasa tertekan dan kehilangan semangat? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga mulai mempunyai keraguan atau ketaatan kita semakin menipis? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban dari semuanya itu diinginkan dari kita adalah pertobatan. Jika umat Allah mendengar, menanggapi, bertobat, maka berlaku ketaatan dan Allah akan mengampuni dan memulihkan serta memberkati kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu sudah banyak korban yang berjatuhan karena wabah corona.
Ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan supaya kita sanggup menghibur orang lain. Supaya kita juga jangan menaruh kepercayaan atau mengandalkan diri sendiri, tetapi hanya mengandalkan Allah. Supaya kita belajar bersyukur dalam segala hal. Saudara, penderitaan selalu ada, tetapi ingatlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan ketika pada hari ini kami mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah di rumah-rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami percaya dengan iman, ketika nama-Mu dipuji dan agungkan, kami tidak akan pernah sia-sia,
tapi akan menghasilkan berkat untuk kami pribadi, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar kami, juga untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Bapa Sorgawi, dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami ingin mendoakan negeri kami tercinta Indonesia. Kami mau mendoakan para pemimpin-pemimpin negeri. Tuhan berkatilah Bapak Presiden bersama dengan wakil dan kabinet kerjanya, bersama dengan TNI dan Polri dan juga jajarannya. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah, khususnya ya Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah hikmat-Mu menyertai pemimpin-pemimpin negeri, sehingga mereka boleh mengambil sikap dan keputusan yang tepat di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah situasi kami boleh tetap aman, dan jika Tuhan berkenan, pulihkanlah negeri kami ya Allah. Kami percaya dengan iman, kami diingatkan oleh firman-Mu pada hari ini, jika terjadi pertobatan nasional, maka pemulihan akan terjadi. Biarlah kami memulainya dari diri kami masing-masing. Buatlah kami umat-Mu Tuhan, hidup semakin dekat dan taat kepadamu. Biarlah kami umat-Mu Tuhan menjadi contoh untuk terus hidup memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah, buatlah negeri kami kembali dalam keadaan yang baik, khususnya keadaan ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk akibat wabah COVID-19 ini. Ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang saat ini dirumahkan, bahkan kehilangan pendapatan. Ya Allah, saudara-saudara kami sebangsa yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka semakin berat dalam situasi seperti ini. Tapi kami percaya Engkau akan terus menjaga kami. Karena itu ya Tuhan, ingatkanlah kami untuk hanya berserah dan memohon pertolongan Tuhan melalui pertobatan dan pengampunan. Kami juga mau berdoa ya Allah untuk kota Surabaya di mana kami tinggal. Berkati pemerintah kota Surabaya, biarlah situasi kota kami juga dalam keadaan aman, baik dan nyaman. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk para medis, khususnya yang bekerja di rumah sakit sebagai dokter, juru rawat, apapun yang mereka kerjakan, bahkan mereka yang bertugas sampai di tempat pemakaman. Kami tahu Tuhan mereka sudah lelah. Kami tahu Tuhan mereka juga mengalami penderitaan dan ada banyak yang sudah menjadi korban. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan, kekuatan dan perlindungan bagi mereka ya Allah, yang mau menolong sesamanya yang berada dalam keadaan sakit. Mereka tetap bertugas walaupun mereka mungkin dalam ketakutan. Ya Allah, kami percaya dengan iman, Engkau memakai mereka dengan cara yang ajaib. Tuhan berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk para korban, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Berikan kekuatan penghiburan untuk mereka. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini terpapar dalam keadaan sakit. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur banyak yang disembuhkan dari mereka. Tetapi Tuhan, kami tetap mohon kekuatan supaya mereka secara fisik kuat melawan virus yang ada dalam tubuhnya. Dan jika Tuhan berkenan dipulihkan. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk kehidupan kami bergereja. Kami bersyukur ya Tuhan, gerejamu dalam situasi dan kondisi apapun, kami tetap bersekutu, bahkan membangun mesbah-mesbah keluarga di setiap rumah-rumah jemaatmu. Biarlah semuanya berkenan di hadirat Tuhan,
dan membawa dampak positif buat keadaan kami seperti ini. Kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa di sorga, bagi gerejamu, khususnya jemaatmu Genta Kasih. Terima kasih Tuhan untuk jemaatmu yang masih mengalami sukacita karena ketambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Biarlah ketambahan usia membuat kami semakin bersyukur kepadamu. Berkati juga jemaat yang mengalami duka cita. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Berkati jemaatmu yang dalam pergumulan, khususnya mereka yang harus kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan. Tuhan tetap memelihara dan menjaga mereka. Kami berdoa bagi para janda, duda dan anak yatim maupun piatu. Kami berdoa bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Tuhan, biarlah Engkau punya kepedulian atas mereka melalui kami semua yang berlebih untuk menolong sesamanya. Kami berdoa kepadamu Bapa untuk persiapan persidangan Sinode 21 yang akan ditempatkan di Surabaya sebagai panitia. Ya Allah, sulit buat kami panitia menghadapi situasi seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan memberkati situasi ini, Tuhan memberkati panitia dan persiapan-persiapan kami. Walaupun sampai hari ini kami tidak bisa berbuat apa-apa, khususnya dalam penggalangan dana. Tapi kami yakin ada solusi, ada jalan keluar yang akan Tuhan siapkan bagi kami. Kami juga berdoa Bapa di sorga, untuk kami pribadi lepas pribadi. Berkati setiap keluarga dalam setiap usaha dan kerja, apapun yang dilakukan buatlah berhasil. Dalam menghimpun anggota keluarga, biarlah mereka menjadi imam yang baik. Berkati setiap istri dan ibu rumah tangga, bersama dengan anak-anak kekasih, kami menjadi keluarga-keluarga yang mengabdi kepada Tuhan. Berkati anak-anak kekasih kami dalam pertumbuhan badan, iman dan mental. Dalam keadaan seperti ini biarlah anak-anak kami tetap bertumbuh di dalam iman, juga bertumbuh dalam pengetahuan. Ya Allah, kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia. Jaga pelihara mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi teladan iman karena sudah mewariskan iman bagi kami. Berkati mereka dengan sukacitamu, dengan perhatian kasih sayang dari anak, cucu, dan menantu. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk jemaatmu yang sakit. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami yang saat ini terbaring karena lemah. Dengan caramu yang ajaib Tuhan menopang dan menolong mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah syukur doa kami. Inilah permohonan kami, terima dan sempurnakanlah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tinggal
pokok yang benar kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya, tinggal dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mohon perhatian untuk warta lisan Minggu 24 Mei 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gentakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, organis, pemandu lagu, dan operator multimedia yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. 2. Kegiatan pelayanan. Seluruh kegiatan pelayanan di gereja maupun di sektor untuk sementara waktu dihentikan. Bila ada perubahan, akan diberitahukan lebih lanjut. Sebagai gantinya, telah tertera dalam warta jemaat, yaitu panduan tata ibadah Pelkat dan ibadah keluarga yang dilakukan di rumah masing-masing. Mohon warga jemaat dapat memakluminya. 3. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Juliansa Paten Nyimbai, usia 69 tahun. Alamat Jalan RL3I, nomor 34, Surabaya, Sektor Pelayanan 1. Meninggal pada hari Minggu, 17 Mei 2020, jam 17.30 WIB, di Rumah Sakit Haji Surabaya, dan telah dimakamkan pada hari Senin, 18 Mei 2020, di TPU Keputih. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat GPIB Gentakasih menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 4. Libur kantor Majelis Jemaat. Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri yang merupakan hari libur nasional, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kantor Majelis Jemaat GPIB Gentakasih Surabaya libur atau tutup pada tanggal 23 sampai 27 Mei 2020. Dan kantor akan beroperasi kembali pada tanggal 28 Mei 2020. Demikian untuk diketahui. 5. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor Sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja, supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan memberkati. Sekian warta lisan
Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Saudara, mari pergi dalam keadaan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilan kita dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.